Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Giberto Sigurian dengan NIM 44442100080 dengan prodi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kadar lemak metode Soclet. Nah, lipid itu apa sih? Nah, lipid itu kayak minyak. Nah, lemak dan minyak itu adalah senyawa ester nonpolar yang tidak larut dalam air yang dihasilkan oleh tanaman dan hewan. Nah, tanaman itu bisa disebut dengan nabati dan hewan itu bisa disebut dengan hewani. Nah, lemak dan minyak memiliki fungsi sebagai sumber energi, medium pindah panas seperti panci dengan kompor, lalu pelarut bagi vitamin A, D, E, dan K. Nah, lipid merupakan senyawa organik yang tidak larut dalam air. Lipid larut pada pelarut organik nonpolar seperti larutan aseton, larutan alkohol, ether, larutan benzena, dan kloroform. Nah, keberadaan lemak dan dalam suatu bahan pangan perlu dipertimbangkan konsentrasinya. Selain itu, memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Nah, lemak juga memiliki sisi efek negatif bagi tubuh seperti obesitas. Nah, apa sih perbedaan lemak dan minyak? Nah, lemak itu pada suhu kamar berbentuk padat, tersusun asam lemak jenuh, banyak terdapat pada hewan, seperti nabati. Lalu minyak itu pada suhu kamar berbentuk cair, tersusun asam lemak, tidak jenuh, banyak terdapat pada tanaman. Lalu sini ekstraksi. Nah, ekstraksi merupakan salah satu cara pemisahan dua atau lebih komponen dari suatu bahan yang merupakan sumber komponen tersebut. Nah, ekstraksi dengan menggunakan pelarut merupakan proses pemisahan komponen zat pelarut yang berdasarkan sifat distribusinya dalam dua pelarut yang tidak saling melarut dengan memanfaatkan perbedaan kelarutannya senyawa yang diinginkan. Lalu apa aja sih faktor yang mempengaruhi ekstraksi? Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi proses ekstraksi yaitu perbedaan metode, pelarut, suhu, serta waktu ekstraksi akan mempengaruhi terhadap jumlah, rendemen, serta kualitas ekstrak yang didapatkan. Menggunakan metode pelarut serta waktu yang sesuai akan menghasilkan rendemen serta kualitas ekstra yang maksimal. Nah, ekstraksi itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi seperti perakuan, temperatur, pengadukan, pemilihan pelarut, atau waktu ekstraksi. Nah, perlakuannya itu yang mempengaruhi ekstraksi itu seperti faktor yang mempengaruhi terhadap pentrimen dan mutu ekstrak yang dihasilkan. Faktor ini meliputi seperti pengecilan ukuran dan pengeringan bahan. Jadi sebaliknya, sampel yang berukuran besar dihaluskan terlebih dahulu, karena semakin kecil partikel bahan, maka semakin besar luas kontak padatan dengan pelarut. Pengecilan ukuran dengan teknik pemotongan, penggilingan, dan penghancuran bahan seperti dihaluskan. Selain itu, perlakuan dapat berupa pengeringan bahan agar terjadinya penguapan sebagian air dalam bahan baku, sehingga kadar air menurun dan mempermudah pengeluaran solut dalam bahan baku. Nah, yang kedua itu temperatur. Apabila suhu yang digunakan berlebihan atau tidak cocok dengan bahan baku, akan menghancurkan senyawa bahan tersebut. Namun, faktor yang diberi merusak bahan yang diekstrak sehingga menggunakan temperatur yang optimum yang sesuai dengan bahan tersebut. Nah, yang ketiga itu pengadukan. Nah, dalam pengadukan dalam sekitar bahan baku akibat pengadukan dapat mengkontaminasi bahan tersebut dengan pelarut dapat memurnakan dari permukaan bahan ke dalam larutan, membentuk substansi serta melarutkan komponen dalam media larut.
Pengadukan dapat dilakukan dengan teknik mekanis seperti pengaliran udara. Nah, di sini ada pemilihan pelarut yang mempengaruhi faktor ekstraksi. Faktor ini mempengaruhi hasil ekstraksi dengan jenis komponen aktif ekstrak. Karena masing-masing pelarut mempunyai aktivitas yang berbeda. Untuk melarutkan komponen aktif berbagai syarat dalam pelarut itu yaitu memperbaiki daya larut dalam aktivitas solut dalam larutan. Lalu yang terakhir itu ada waktu ekstraksi yang mempengaruhi ekstraksinya. Jadi semakin lama waktu ekstraksi, maka rendemen yang dihasilkan akan semakin meningkat. Dikarenakan kesempatan bersentuhan dengan bahan dan pelarut akan besar, sehingga hasil akan bertambah sampai titik jenuh larutan tersebut. Nah, di sini ada reaktivitas pelarut tidak menyebabkan perubahan secara kimia pada komponen bahan ekstraksi. Lalu tidak menyebabkan terbentuknya emulsi, korosif, tidak beracun, tidak mudah terbakar. Lalu stabil secara kimia, termal, dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Keempat, memiliki viskositas yang rendah sehingga mudah untuk dialirkan. Kelima, memiliki titik didih yang cukup mudah agar dapat menguap. Keenam, memiliki tegangan permukaan yang cukup rendah. Ketujuh, setiap komponen pembentukan bahan mempunyai perbedaan dalam pelarutannya yang berbeda dalam setiap pelarut, sehingga untuk mendapatkan hasil sebanyak mungkin komponen yang diinginkan. 8. Dalam larutan murah dan mudah didapatkan serta tersedia dalam jumlah yang banyak. Nah, dalam memilih larutan itu ada kategorinya, seperti pemilihan pelarut yang paling sesuai untuk ekstraksi minyak atau lemak adalah berdasarkan tingkat kepolarannya. Lalu, pemilihan pelarut pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain selektivitas, titik didih, pelarut tidak larut dalam air, pelarut bersifat inert sehingga tidak bereaksi dengan komponen lain, harga pelarut semurah mungkin, pelarut mudah terbakar. Lalu lipid merupakan senyawa organik yang tidak larut dalam air, tetapi larut pada pelarut organik nonpolar, sehingga aseton, alkohol, eter, benzena, kloroform, dan sebagainya. Nah, analisis di sini menggunakan analisis metode Soklet. Nah, sokletasi itu merupakan ekstraksi padat cair yang berkesinambungan. Ekstraksi lemak dengan berlarut lemak seperti petroleum benzena, petroleum ether, aseton, dan lainnya. Berat lemak kemudian ditentukan dengan cara memisahkan lemak pelarutnya. Pada Soklet, di sini ada prinsip metode Soklet. Nah, pada prinsipnya itu pelarut pengekstrak yang ada dalam labu Soklet dipanaskan terlebih dahulu sesuai dengan titik didihnya, sehingga menguap terlebih dahulu. Uap pelarut ini naik melalui pipa pendingin balik sehingga mengembun dan menetes pada bahan yang diekstraksi. Pelarut ini merendam bahan dan jika tingginya sudah melampaui tinggi pipa pengalir pelarut, maka ekstrak akan mengalir ke labu Soklet. Nah, ekstrak yang terkumpul dalam tumpul yang sudah dipanaskan itu lagi sehingga pelarut akan menguap kembali dan lemak akan tertinggal pada labu. Dengan demikian, maka terjadilah daur ulang pelarut sehingga setiap kali bahan diekstraksi dengan pelarut baru akan terjadi ulang. Lalu sini ada bagi-bagian Sokletnya itu. Nah, yang pertama itu ada kondensor untuk mendinginkan terus menguapkan lagi menjadi cair. Lalu ada timbal. Terus ada nomor 3 itu pipa F. Keempat itu ada sifon. Terus kelima itu ada labu alas. Yang keenam itu ada hot plate untuk menguapkannya itu.
Nah, di sini ada metode coklat. Nah, yang pertama, labu lemak dikeringkan dengan oven bersuhu 105 derajat Celcius selama sekitar 15 menit. Lalu yang kedua, sampai ditimbang sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam selongsong lemak. Yang ketiga itu kertas saring berisi sampel yang akan diletakkan dalam ekstraksi coklat yang dirangkai dengan kondensor. Lalu keempat, pelarut heksana dimasukkan ke dalam labu lemak. Lalu sampel direfluka selama 5 jam. Yang kelima itu sisa pelarut dalam labu lemak dihilangkan dengan dipanaskan dengan oven terlebih dahulu lalu ditembang. Nah, di sini ada rumus perhitungan kadar lemak. Nah, kadar lemak persen sama dengan W2 dikurang W1 dibagi W dikali 100%. Nah, keterangan dari sini itu W sama dengan bobot contoh gram, W1-nya itu bobot labu sebelum diekstraksi. Nah, W2-nya itu bobot labu sesudah diekstraksinya. Nah, di sini ada prosedur kerja analisis lipid dengan metode coklatnya. Ini pertama, pengeringan labu lemak dalam oven terlebih dahulu. Nah, labu lemak itu dikeringkan terlebih dahulu dengan suhu 150 derajat selama 2 jam. Lalu didinginkan kembali dengan desikator selama 15 menit. Nah, yang kedua itu pengalus sampel untuk bisa dihaluskan terlebih dahulu. Ketiga itu penimbangan sampel dan labu lemaknya itu. Nah, dicatat sebagai bobot W2. Nah, bobot sampel itu dicatat sebagai bobot W1-nya. Nah, yang keempat itu pembungkusan sampel pada selongsongnya itu. Kelima, dirangkai alat ekstraksinya. Di situ ada labu lemak, ada kondensor di atas. Lalu nomor 6 itu pemasukan sampel ke dalam alat ekstraksi coklatnya. Ketujuh itu penambahan pelarut heksan ke dalam alat ekstraksi coklatnya. Terus tuangkan heksan ke dalam coklat, nyalakan multimeter pada suhu 80 derajat selama 6 jam dalam melakukan siklus. Lalu itu penguapan hasil ekstraksi coklat pada rotary evaporator. Nah, pastikan itu pompa airnya, kabel rotary evaporator, terus kabel pendinginnya, kabel sealing pengisinya itu aman. Dengan RPM 50 dengan suhu 69 derajat. Itu pemanasan hasil ekstraksi ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius, kurang lebihnya 1 jam. Nah, yang
Lalu itu dinginkan labu lemak dalam desikator selama 15 menit lagi. Lalu labu lemaknya itu ditimbang yang berisi ekstrak dengan kalimat 23, catat bobotnya. Nah, perhitungan kadar lemak dengan rumus seperti di video. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dalam metode Soclet ini dengan analisis lipid. Nah, kelebihan metode ini, sampel kontak dengan pelarut yang murni secara berulang. Lalu suhu dalam sistem Soclet relatif lebih tinggi. Terus ekstraksi dapat ditingkatkan dengan penyaringan paralel. Lalu kemampuan metode Soclet ini mengekstraksi sampel tanpa tergantung jumlah pelarutnya. Nah, kekurangan dalam metode Soclet itu tidak dapat digunakan pada bahan yang mempunyai tekstur keras. Lalu pekerjaannya yang memakan waktu yang lebih lama karena harus diuapkan di retavapor untuk memperoleh ekstrak yang kental. Nah, cukup sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.